Persib sangat siap lah ketimbang kompetitor lain menjelang musim baru. Ini kita tahu Balsa Sikulik ini bukan penyerang kacangan gitu. Ya kalau gue sih ngelihatnya ya semoga aja si Balsa sih adaptasinya bisa lebih cepat nih. Ya, ini pemain bagus ya si Oscar Rodriguez ya, kayak tadi dibilang main di Algeria sampai bawa timnya promosi, dia itu main 30 kali, golnya 7. Asis 9. Dia membuktikan bahwa dia nggak cuma playmaker aja ya. Kalau menurut gua kalau emang si strikernya Seoul FC ini datang nih ya pengalaman dia di Asia kan pasti kan banyak kan Bur. Pemain Amerika Latin yang main di Liga Indonesia. Dan biasanya tuh apa ya, responnya positif yang mereka main di Persib Bandung bergerak cepat mendatangkan penyerang bernama Balsa Sikulik setelah melepas Andrew Jung pada Senin 6 Juli 2026. Nah, kira-kira sanggupkah Balsa Sikulik mempertajam lini depan Persib Bandung di musim 2026-2027? Nah, hari ini di podcast Kickoff, gua Ramdhani Bur akan mengulas lebih lanjut bersama dua jurnalis Okezone, ada Bang Feby Novalius dan juga Bang RH Romadoni nih. Water club ya. Tadi gua ada prolog ya? Iya. Kabarnya gimana nih? Kabar sehat. Alhamdulillah. Ini tadi gue ada prolog juga soal Balsa Sikulik ya. Dia bisa dibilang rekrutan ke-6 Persib Bandung setelah ada Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, Rakon Orotmangun, terus juga ada Luka Menalo dan juga ada Gakuto yang dari Jepang gitu kan. Jadi Persib sangat siap lah ketimbang kompetitor lain menjelang musim baru. Ini kita tahu Balsa Sikulik ini bukan penyerang kacangan. Dia di musim 2025-2026 menjadi top skor Liga Montenegro ya, dengan 15 gol dan juga punya 5 caps bersama timnas Montenegro, bahkan masih aktif sampai sekarang. Terakhir kali dia main di FIFA Matchday Juni ketika Montenegro bermain imbang 2-2 dengan Slovakia. Jadi ini penyerang 188 cm ini bisa dibilang bukan penyerang kacangan lah. Melihat situasinya seperti apa dan kedatangan si Balsa ini? Kalau gue ngelihatnya ini tentu sangat menarik ya Bur. Apalagi ya Persib Bandung ya di musim kemarin kan seperti kita tahu kan ya daya gedor di lini depannya kurang tajam kan. Dan tentu berharap dengan kehadirannya Balsa ya bisa menambah daya gedornya Persib Bandung. Dan di samping itu Persib Bandung juga butuh ya pemain berpengalaman dan track record pemain yang bagus. Balsa juga kita tahu ya, kalau yang gue baca-baca dia main 55 pertandingan, golnya 24 tuh kan berarti 0,5 gol per pertandingan ya. Dan golnya lumayan bagus kan. Terus dan yang lu bilang benar juga, dia masih main di timnas Montenegro, capsnya baru 5 dan golnya kayak 2 ada kalau nggak salah ya. 2 atau 1 gitu ya. Kan berarti ini masih produktif banget kan. Wah, ya di usianya sekarang juga udah matang juga, 28 tahun dan ya semoga ini jadi jadi ujung tombak andalan Persib Bandung nih. Karena di musim kemarin kalau yang gue lihat ya kurang bagusnya Persib kan masih kadang Coach Bojan suka bingung nih masang Andrew Jung, kadang ganti Roman Tanke atau siapa gitu. Tapi ya ujung-ujungnya yang golin juga ada Malis juga. Nah kita lihat nih Balsa apakah bisa jadi ujung tombak yang jadi andalan untuk musim Persib berikutnya. Bisa kayak DDS nggak tuh kan, kayak David Da Silva yang bisa menggaransi 25 gol per musim, sesuatu yang nggak bisa didapetin dari Persib musim lalu ya. Andrew Jung kan kita tahu cuma 16 gol kalau nggak salah. Dan Ramon Tanke, William Barus juga bermain di bawah ekspektasi. Gimana Bang? Ya kalau menurut gue, kalau tadi Bang Feby nyebutin soal track record ya, track record Sikulik ini bagus. Dia tuh pernah top skor di liganya Montenegro, divisi pertamanya ya, di Liga satunya dia. Itu total tuh data dari Transfermarkt itu dari 29 kali main itu dia udah golin 71 kali. Dan cetak 7 assist. Dan asisnya juga berarti. Jadi kalau melihat dari gaya mainnya dia ini, dia striker tipe bomber lah striker zaman dulu lah. Dia nomor punya 9 banget ya. Tinggi badan yang besar, udah gitu shootnya tuh kenceng banget. Jadi berapa kali itu dia bisa mencetak gol dari luar kotak penalti. Nah ini salah satu nilai plus ketika nanti di pertandingan Persib buntu, itu dia bisa jadi solusi. Nah selain itu dia juga memang bomber banget sih, karena dia bisa mencari pinter banget nyari posisi di kotak penalti, dan terbukti dari gol-golnya dia tuh banyak juga dari kotak penalti sih. Bagaimana dia cara mencari ruang ini sih striker-striker klinis kayak gini yang dibutuhin Persib sih sebenarnya. Betul, penyerang yang efektif ketika mendapatkan peluang ya harus diselesaikan seklinis mungkin kan. Karena kalau kita banding sama Andrew Jung ya, Andrew Jung itu sebelum ke Persib dia main di Liga Yunani, dia track record sebelumnya kan nggak terlalu bagus golnya ya.
di Indonesia dia bisa 16 gol. Yeah. Nah, dengan si Sekulik yang jago di Montenegro, harusnya di Indonesia bisa lebih kira-kira bagus berapa lagi. gitu. Bukan nggak mungkin 2 kali lipat. Musim lalu 15 ya pasti jadi 30 kan. Ini tentunya kehadiran Balša Škulić di apa ya? Salah satunya berkat kehadiran Igor Tolić juga ya. Kita tahu Igor Tolić pelatih asal Kroasia yang jadi suksesor Bojan Hodak. Tentunya udah melakukan scouting nih, entah dia melakukan scouting langsung atau mempercayakan kepada orang-orang dari manajemen Persib Bandung untuk memantau si Balša ini nih. Nah, ini kita tahu kan si Balša Škulić maupun si Igor Tolić sama-sama berasal dari Balkan ya, atau dari negara-negara Eropa Timur lah. Nah, sejauh mana nih kira-kira proses adaptasi Balša Škulić bisa cepat dengan kehadiran Igor Tolić atau? Dan kalau menurut gue ada pasti nih ada peran yang 2 pelatih barunya itu, yang pelatih asisten pelatih yang baru Zlatko Runje dan pelatih fisiknya tuh. Nah, pasti itu ada perannya mereka juga tuh, kenapa akhirnya si Balša mau join ke Persib Bandung. Dan 2 pelatih baru itu pasti ngasih rekomendasi juga kan ke Igor Tolić nih, juga ada striker yang bagus, mumpuni nih dan bisa layak dicoba nih di Persib Bandung. Ya kalau gue sih ngelihatnya ya semoga aja si Balša sih adaptasinya bisa lebih cepet nih. Dan sekarang juga udah mulai latihan kan Persib Bandung kan, dan ya semoga chemistry sama pemain-pemain Persib yang udah ada sebelumnya bisa cepet. Takutnya kan ada pemain bagus yang adaptasinya tuh nunggu misalnya 2-3 pertandingan baru kayak Ramon Tanke kan belasan pertandingan tuh baru akhirnya golin kan. Iya kan. Terus apalagi ya Persib Bandung kita tahu kan dia mau main liganya banyak kan. 4 kompetisi. Ada 4 kompetisi kan, ada Piala Presiden juga. Nah, ini mungkin jadi ajang pembuktian di Piala Presiden nanti. Piala Presiden dulu atau kualifikasi dulu ya? ACL 2 ya. Playoff itu tanggal 12 Agustus, sedangkan Piala Presiden tanggal 25 Juli. Jadi kelarin dulu Piala Presiden final tanggal 6 Agustus, baru main di playoff ACL. Gimana Bang? Jadi kalau menurut gue adaptasi ya. Ini si CEO-nya Persib kan udah berharap ya bahwa dia ini bisa segera nyetel lah si Škulić ini. Tapi ya kalau kita melihat Persibnya sendiri kan ada Igor Tolić yang kayak disebut tadi negara Balkan, harusnya masa adaptasi itu bisa lebih cair lah, lebih mudah lah. Dan yang kedua, si Škulić ini pernah main di Liga Asia bersama Gangwon di Korea Selatan. Sebenarnya walaupun Asia Timur dan Uzbekistan juga pernah. Jadi walaupun Asia Timur atau Asia Barat kan tetap aja itu negara Asia kan. Jadi ya secara iklim cuacanya kan ya mungkin agak-agak mirip lah ya. Seperti jadi ya dari situ udah ada nilai plusnya juga sih Škulić ini. Ya diharapkan sih ya nggak perlu nunggu sampai belasan pertandingan kayak Ramon Tanke ya. Ya 2 atau 3 lah ya, atau mungkin dari match pertama bisa nyetel sih di liga nantinya ya. Harapan seperti itu ya. Karena menurut gue ini juga jadi ketika kenapa chemistry itu penting, jadi supaya gelandang-gelandang tahu nih, si Škulić ternyata Balša main bolanya begini, pengen umpannya kayak gini, pengen kasih bola kayak gini. Nah, supaya lebih pas main, udah langsung gacor tahu nih. Si Škulić nih posisi kayak gimana. Nah, cuma sayangnya kita tahu di klub sebelumnya si Balša Škulić ini biasa pakai nomor 9. Nah, sayangnya nomor 9 dipakai sama Luka Menalo kan. Iya, yang sebelumnya datang ya. Kedua lah, rebutan ketiga deh. Pertama kan Mutombo, kedua Siniwas, ketiga si Luka Menalo. Nah, Luka Menalo kan akhirnya memilih nomor 9. Katanya dia terinspirasi dari Ronaldo Brazil, R9. Sebenarnya dia pengen nomor 7 kan, cuman dia nggak enak ada backupnya di situ. Makanya kita menarik juga nanti nomor punggung berapa yang bakal dipakai oleh Balša Škulić. Ini selain Balša Škulić juga Persib Bandung kabarnya mengincar satu nama nih, satu nama penyerang namanya Patryk Klimala. Sekarang dia main di FC Seoul di Korea Selatan. Musim ini sudah mencetak 5 gol dari 13 pertandingan. Dan ini masih bergulir ya Liga Korea Selatan. Jadi golnya juga masih bisa bertambah. Dia punya track record main di Celtic di Skotlandia, terus juga di New York Red Bulls di Amerika tuh klubnya Henry dulu. Dan juga di Sydney FC. Berarti kan punya pengalaman tinggi di Asia. Ini bahkan si Patryk Klimala ini lebih kenceng atau lebih di awal dirumorkan dengan Persib Bandung ketimbang si Balša Škulić. Jadi Patryk Klimala ini sebenarnya udah sekitar 2-3 hari. Kalau Balša Škulić kan baru semalam. Semalam dirumorin, tiba-tiba langsung resmi kan. Jadi operasi senyap Persib lah bisa dibilang. Kayak Gabriel Mutombo juga nggak banyak yang tahu. Dia dikaitin sama Bali tapi tiba-tiba malah gabung ke Persib. Nah, ini gimana nih kalau misalnya Patryk Klimala datang, berarti Persib harus ngekat
penyerang-penyerang yang ada nih, minimal satu lah yang diganti pasti ya, menurut lu. Entah William Barros atau Ramon Tanque, siapa kira-kira bakal terdepak? Ya bisa didepak atau enggak juga sih Bur, karena itu kan Persib kan pertandingan di musim besoknya kan banyak kan. Dia main di apa? 4 kompetisi, main di Piala Presiden, main di ACL juga, main di ASEAN Cup juga kan, dan banyak, dan pasti dia butuh pemain untuk rotasi itu banyak juga. Dan kalau menurut gua kalau emang si strikernya Seoul FC ini datang nih ya, pengalaman dia di Asia kan pasti kan banyak kan Bur, dan pasti bisa lebih cepet lah, misalnya dipersiapin buat main di ACL atau di ASEAN, dia udah biasa lah tahu pemain-pemain lainnya kayak gimana. Kalau menurut gua sih nggak masalah juga sih, dan kalau nggak ada yang didepak sih. Kalau ini info terbaru memang akan ada yang atur nuhun lagi pemain Persib, pemain asing lebih tepatnya. Iya. Dan feeling gue salah satu dari Ramon Tanque atau William Barros, bahkan dua-duanya, karena sekarang Persib punya 10 pemain asing nih dengan kehadiran si Balsa Askulic. Berarti yang Persib punya 1 slot lagi kan, 1 slot sisa. Nah kalau misalnya yang lepas si Ramon Tanque dan juga William Barros, otomatis kan sisa 3. Nah, itu bisa dimaksimalin lagi tuh, entah datengin penyerang baru yang lebih berkualitas atau nguatin lagi lini belakang. Karena juga, kita tahu juga kayak tengah udah oke deh. Udah oke, karena kecuali si gelandang yang terakhir yang Jepang ya. Notsuda itu gelandang kan. Kecuali memang kalau Persib ngelepas si Lucho tuh, Luciano Guejoce, kalau misalnya mereka dilepas, si Lucho dilepas, ya Persib harus datengin gelandang tambahan. Kalau feeling gue sih salah satu dari Barros atau Tanque bakal kegeser, atau bahkan dua-duanya, karena Barros kenceng dikaitin sama Arema, sedangkan Ramon Tanque dikaitin sama Persita. Makanya tinggal kita lihat kayak gimana. Gimana Bang kalau menurut? Jadi kalau menurutku ya mungkin sebelum mendatangkan Klimala ya, kayak waktu dia mendatangkan Sekulik ya, menjual dulu pemainnya sih. Karena kan kedua pemain ini masih ada kontraknya nih. Tuh. Masih bisa dapat cuan dari sini kan. Kalau misalkan Andrew Jung pakai transfer itu kan. Iya, katanya si Persib kan nilai tawarannya kan fantastis ya. Sementara dari pasarnya si Andrew Jung kan 9 miliar. Nah, ini kan berarti ada keuntungan dong bagi Persib. Nah, tinggal bagaimana Persib ini bisa menjual dua pemain ini. Karena kontraknya masih ada kan setahun kan. Benar, sampai 2027. Jadi dibanding dia mendatangkan Klimala lebih dulu ya, lebih baik dia membuang pemain dulu sih. Biar kagak terlalu numpuk lah, begitu nanti Klimala datang takutnya harga jual dua pemain ini turun. Karena pasti kan ya udah stoknya udah banyak nih Persib nih, lu mau jual berapa gitu kan. Jadi pasti ya pasarnya bisa turun. Karena tapi menarik lagi kok Klimala itu tipikalnya berbeda Bur sama siapa Sekulik. Sekulik kan memang power banget ya. Nah kalau Klimala ini lebih licin. Dia postur kan cuma 183 cm dan dia bener-bener predator di kotak penalti lah. Kalau gue lihat itu di gol-golnya itu mayoritas golnya atau hampir semua golnya lah itu di kotak penalti semua. Bayangin kan kalau misalkan dia dapat bola di kotak penalti ya bahaya banget itu orang tuh. Berarti ya tipikalnya berbeda. Ini bisa jadi hal yang keuntungan Persib nih. Sebenarnya bisa ini kayak perpaduan Andrew Jung sama Ramon Tanque. Kita lihat itu tuh penyerang yang tipenya berbeda kan. Tergantung situasi. Lawannya siapa. Nah, itu bisa jadi banyak pilihan pemain juga kan. Iya, variasi serangan juga banyak. Selain si Klimala, si Sekulik juga kita tahu di caption perkenalan Ragnar Ormaun kan lagi rame banget. Ada kata OR kan, over tuh OR. Orang banyak yang bilang oleh Romeni, tapi menurut gue sih enggak. Karena oleh udah apa sih? Udah tes medis, udah lolos tes medis dan juga sekarang tinggal diresmikan. Kabarnya kan statusnya nanti sebagai pemain pinjaman dengan opsi permanen. Dan oleh akhirnya berlabuh lagi nih di Eredivisie setelah sebelumnya pernah main di FC Emmen, di FC Utrecht kan. Akhirnya kalau menurut gue sih oke lah di main di Fortuna Sittard kan, ketimbang harus bertahan di Oxford United. Lu jarang main, kesempatannya minim ya. Kesempatan minim. Nah kalau di Fortuna Sittard kan peluangnya lebih sering bermain tuh lebih terbuka gitu kan. Kayak Justin Hapner main inti di Sittard kan. Dan akhirnya ngebantu Fortuna Sittard ya bersaing di papan tengah. Nah, terus juga ada beberapa nama nih dikaitin sama Persib Bandung dengan munculnya nama OR. Inisial OR ya. Nah, inisial OR. Yang pertama ada namanya Oscar Rodriguez nih. Oscar Rodriguez ini main di klub Liga 2 Arab Saudi, namanya Al Dairiyah. Dan koleksi golnya bagus, 7 gol 9 assist sepanjang musim lalu dan membantu klubnya juga promosi. Nih ke Liga 1 Arab Saudi lah untuk musim depan. Secara usia juga masih oke, masih belum terlalu tua. Dan yang gue takjub sih CV-nya nih bagus banget. Pernah main di Leganes, Sevilla, Getafe. Bahkan pernah main di Real Madrid musim 2017-2018 tuh. Dia pernah main di ajang Copa del Rey ketika Madrid
bermain 2-2 dengan Fuenlabrada. Dia main sebagai winger kiri. Walaupun posisi aslinya sekarang sebagai gelandang serang. Nah ini kalau Persib bisa datengin pemain sekelas Oscar Rodriguez yang pernah main di Madrid dan sekarang masih eksis di Liga Arab Saudi, notabene sekarang Arab Saudi peringkat nomor 1 di Asia loh. Iya. Liganya di atas Jepang bahkan. Iya. Karena prestasi mereka di antara klub Asia kan. Ini gimana melihat Oscar Rodriguez? Ya ini mau menarik banget Bur, apalagi ya yang lu bilang tuh dia bekas main Madrid terus apalagi. Cuman kita juga jangan ngecilin Persib Bandung. Persib juga tim yang besar juga gitu kan. Ya kalau emang dia mau main di sini ya tentu pasti atmosfer liga kita juga makin menarik juga kan. Kedatangan pemain-pemain hebat kan. Ya yang penting mah kalau menurut gua Persib Bandung emang butuh pemain-pemain kayak gini, dan itu karena kompetisinya tuh banyak. Jadi butuh pilihan. Igor Tolik tuh supaya dapat pilihan pemain tuh banyak gitu, dan ketika dapat pemain yang pengalaman begini, yang penting bisa transfer ilmu ke pemain-pemain lokal kita sih kalau gua gitu sih. Yang jadi poinnya di situ. Kita tahu kayak Beckham bisa latihan bareng sama Tom Haye, makin pede kan. Gimana Bang? Ya ini pemain bagus ya si Oscar Rodriguez ya, kayak tadi dibilang main di Algeria sampai bawa timnya promosi. Dia itu main 30 kali, golnya 7, asis 9. Dia kan membuktikan bahwa dia nggak cuma playmaker aja ya, nggak cuma merancang permainan, merancang serangan, tapi dia juga bisa menyelesaikan serangan. Berarti ya bagus banget ini pemain, ini produktif banget. Dan dia juga memang kenyang pengalaman di La Liga. La Liga betul. Itu punya memperkuat beberapa klub La Liga. Jadi ya Persib nih ngeri banget sih. Dan udah pasti kan jago ya. Iya, kayak Niger pemain La Liga loh. Iya, makanya Bang. Udah 190 setelah pemain Balkan nggak ada salahnya datang ke pemain La Liga. Kalau kemarin kan dari Serie A tuh, Barba nih sekarang La Liga. Iya. Dengan usia yang masih matang banget, 28 tahun. Seperti itu sih, dan pemain si Rodriguez ini ya diperlukan banget Persib sih buat membongkar pertahanan lawan. Karena kan ketika tim lawan menghadapi Persib ya mau nggak mau kan lebih memilih untuk main bertahan. Kan? Nah itulah yang nggak dimiliki Persib musim lalu ketika dihadapkan dengan tim-tim kayak Persijap tuh main low block. Persib nggak punya gelandang nomor 10 murni. Kita tahu di 2 musim lalu kan ada Tyron Del Pino, musim sebelumnya ada Beltrame. Kalau kayak Tom Haye, terus juga Berguinho itu kan bukan gelandang pemain nomor 10 kan. Tom Haye kan lebih ke ngatur tempo, di belakang, ke dalam, tempo ke dalam dan ya pemain-pemain kayak Oscar Rodriguez inilah yang jadi yang dibutuhin Persib ketika dihadapkan dengan tim-tim yang ya kayak Persijap atau mungkin nanti main di level Asia kan bisa jadi sumber gol baru. Nah sekarang yang jadi PR adalah Persib mau nggak nih ngeluarin duit banyak karena sekarang dia kabarnya punya kontrak kan masih panjang. Dia juga Persib harus ngeluarin dana tuh kalau nggak salah 1,8 juta euro atau sekitar 31 miliar untuk dapetin dia. Dan satu lagi gajinya juga fantastis ya Oscar Rodriguez. Dia punya gaji karena kita tahu kan para Saudi pasti gaji gede, nggak mungkin dong. Nggak ada masalah soal benar. Nggak mungkin Oscar Rodriguez juga mau pindah ke Persib kalau tawarannya nggak lebih tinggi. Nah, sekarang di Al Dairia ini gajinya sampai 1,5 miliar per bulan. Ini kan gila banget kan. Tom Haye katanya 700 juta kan musim lalu. Nah ini 2 kali lipatnya nih. Gimana menurut lo? Persib rela nggak ngeluarin duit segitu buat datengin pemain seperti Oscar Rodriguez? Ya kalau soal keuangan pasti kan balik lagi ke manajemen. Buat keuangan dia gimana, kondisinya masih mencukupi nggak buat datengin si gelandang murni ini. Ya dengan lihat juga target-target Persib Bandung ke depan gimana nih dengan 4 kompetisi yang bakalan dia ikutin juga kan. Kalau menurut gua kalau emang masih masuk dengan budgetnya Persib Bandung ya apa salahnya gitu. Ajar aja karena emang pemainnya juga pengalaman di Asia juga ada. Terus Persib Bandung juga bakalan main di banyak kompetisi dan balik lagi ke si pemain itu juga, pemainnya mau nggak ketika duitnya ada dia mau nggak main di Persib Bandung. Gitu juga, apalagi kan dia udah promosi ke Liga Rosen Super League Arab Saudi. Jadi ya balik lagi ke pemainnya juga. Tapi menurut gua kalau memang tawarannya cocok, ya kenapa enggak sebagai pemain profesional dengan Liga Indonesia yang udah mulai berkembang kan? Iya, karena ada juga pemain-pemain yang menurut gua ngelihat dulu nih, oh nih Persib Bandung bakalan main di 4 kompetisi, dia jam terbang dia tuh bakalan banyak banget kan pasti kan ketika main di banyak kompetisi itu kan lebih terbuka gitu kan. Dan lihat prospek Persibnya juga dong, Persib ternyata targetin di misalnya di ACL 2
kemarin 16 besar sekarang nyampe ke semifinal misalnya dia ngelihat target-target. Jadi menyesuaikan visi dan misinya si Persib dan si pemainnya juga sih. Oke, gimana Bang? Jadi kalau menurut gua kalau misalkan tadi gaji 1 miliar ya, itu sebulan itu kayaknya Persib masih bisa sih. Bener sih masih masuk budget ya. Karena kan sama Taufik kan berarti kan beda 300 sampai 400 juta kan. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalkan beli, tadi apa harga pasar 30 miliar, sekitar 31 miliar. Mungkin itu berat di situ. Cuman kan kita nggak tahu nih Andri Jung kemarin laku berapa. Iya, sebelum itu bisa tambah sulam dari situ lah ya. Atau mungkin masih ada siapa tadi Baros atau Tangke itu mungkin kalau misalkan laku terjual bisa nyari uang dari situ kali. Bisa, untuk menutup ya. Karena memang harga itu biasanya kan sesuai ya sama kualitas ya. Ada harga ada kualitas lah. Dan ini bisa terbukti dari si dia yang pernah main di timnas Spanyol kelompok umur. Di timnas Spanyol tuh dia pernah 2 kali main kalau nggak salah. Udah mencatat 2 caps. Oh punya 2 caps sama timnas Spanyol senior. Berarti kan main bagus berarti main ya. bagus kan. Karena kan memang di La Liga itu dia kan juga rutin main. Dan timnya bukan tim lemah gitu kan kayak Sevilla kan, Getafe. Ya suka bikin kejutan lah. Benar. Selain si Oscar Rodriguez juga OR lain yang lagi rame nih, Oscar Romero kan. Oscar Romero saat ini main di Liga Argentina nih di Huracan. Kalau kita ngecek di transfer market ternyata capsnya bersama timnas Paraguay udah banyak banget juga ya. Dia udah kembar punya, ya Bur ya? Apa? Kembar ya? Iya. Masa sih? Apa adik kakak ya? Enggak, kalau Romero mah banyak. Oh, enggak yang di Paraguay juga? Bukannya ada yang main ya, saudara dia enggak, gitu? Kayak beda deh, udah tua nih soalnya. Oscar Romero ini usia 34 tahun kalau nggak salah. Dia mencatatkan 58 caps bersama timnas Paraguay dengan 14 gol. Posisinya sama nih kayak Oscar Rodriguez, sama-sama sebagai playmaker, attacking midfielder lah. Atau juga bisa main sebagai winger kiri atau winger kanan, pemain serba bisa pokoknya. Kalau melihat CV-nya nih Oscar Romero yang pernah main di Huracan, di internasional juga. Tapi dia lebih banyak di Amerika Selatan sih karirnya dan juga belum punya pengalaman main di Asia kayak Oscar Rodriguez yang sekarang saat ini main di Arab Saudi. Lu kalau disuruh milih nih, misal lu jadi Igor Tolic gitu, lebih milih siapa? Oscar Rodriguez atau Oscar Romero? Kalau sebenarnya kan kalau pemilihan pemain ini sampai dia deal kan sebenarnya ada komunikasi manajemen nama Igor Tolic dan staf kepelatihan lain di Persib Bandung kan Bur. Jadi mereka kan sebelum misalnya milih Matumbo ngelihat dulu nih visi misi nanti Igor Tolic kayak gimana, pemain kayak gimana, lu butuh pemain kayak gimana dicariin sama si manajemen, terus atau ada rekomendasi dari Igor Tolic juga sampai diputusin itu kan. Nah, misalnya ada pilihan ini si Oscar atau yang pemain Paraguay ini ya dilihat lagi nih duitnya pas enggak. Apalagi yang tadi kan mahal juga budgetnya kan. Nah, si ini juga karena usianya juga kan udah matang juga kan. Dan kalau cenderung tua kalau ini 34. Dan kalau gua lihat juga pemain-pemain di luar yang pemain naturalisasi kita yang main di Persib Bandung kontraknya kan mereka panjang-panjang. Kalau ini ya kontraknya cuma setahun. Iya, biasanya setahun deh. Ya, pemain asing setahun biasanya. Kalau menurut gua kalau emang yang pemain Paraguay ini masuk budgetnya dan nggak terlalu mahal, ngelihat CV-nya begini mah gas yang ini sih kalau gua mah. Yang ini? Iya. Karena ya toh juga dikasih kontraknya cuma 1 tahun juga kan. Iya. Jadi, si Oscar juga dikasih 1 tahun belum tentu mau juga. Udah mahal. Karena di Arab udah mahal banget kan, pasti kan. Gimana? Udah yang ini mendingan kunci yang ini sih Oscar Romero ya. Yang mungkin kita lihat sih nanti lebih OR-nya cenderung kemana nih? Iya. Jadi OR yang santer dikabarkan ini juga si Romero ya. Kalau pilih yang mana ya? Kalau secara kualitas dan uangnya ada ya gue sebenarnya si Rodriguez sebenarnya. Jadi kalau yang target realistisnya ya Romero. Kayak gitu sih. Karena ya ini bukan pemain yang kaleng-kaleng ya, pemain timnas Paraguay dari 48 kali bertanding, berarti kan dia terbiasa melawan Brazil, Argentina, ini kan pengalaman yang luar biasa ya. Ya mungkin tantangannya satu sih, dia tuh selama ini kan main di Amerika Latin, dia nggak pernah main di Asia gitu sih. Tapi biasanya memang banyak banget pemain Amerika Latin yang main di Liga Indonesia. Dan biasanya tuh apa ya? Responnya positif yang mereka main di Indonesia tuh kayak bilang euforianya luar biasa sepak bola di Indonesia gitu sih. Walaupun di Amerika Latin juga euforia nggak kalah gila juga kan. Dari negara kayak Kolombia, Uruguay, Paraguay tuh sepak bola memang gila-gila bola juga. Terus sepak bola kita juga kan sebenarnya sempat belajar juga kan ke Uruguay, ke Amerika Latin, negara Amerika Latin lainnya. Jadi ya kulturnya hampir sama. Bener. Sebenarnya kayak negara-negara Latin, Italia, Indonesia tuh sama. Makanya kan kayak PSS Sleman kan
kayak banner-bannernya bahasa Italia, pokoknya masih Supporternya masih 11-12 lah. Ini selain Oscar Romero juga yang pemain Paraguay ini pemain Amerika Selatan. Kita tahu pemain Amerika Selatan lagi kenceng dikaitan sama Persib tuh Mariano Peralta kan. Kalau kata Wahaji Umuh Mutar selaku komisaris PT BBB atau selaku manajer Persib Bandung juga dibilang pokoknya insya Allah katanya setelah tanggal 10. Nah, tapi kan kita tahu juga Peralta, agennya Peralta yang dalam tanda kutip juga selama belum tanda tangan ya apapun masih bisa terjadi gitu kan. Karena kan kalau misalnya kayak gini nih kayaknya belum tanda tangan. Nah, kalau misalnya udah tanda tangan baru tuh bisa diresmin. Peralta gabung ke Persib atau gabung ke Persija. Ini kalau misalnya Peralta bener ke Persib gimana? Kegilaan Persib Bandung. Tadi gue denger juga di YouTube sambil ya mungkin ada salah satu supporter yang lagi live gitu. Ada yang komen lah di situ, Kang kumaha iya Peralta jadi teh nih. Jadi tenang we tungguan kata dia gitu. Siapa yang balas? Si ini yang live itu kan jadi ada pertanyaan di kolom komennya YouTube yang live kan. Siapa itu? Nah, adalah saya supporternya Persib yang lagi nunggu mau perkenalan tadi tuh. Si Basa. Ditanya kan, Kang kumaha ieu Peralta jadi teh. Jadi engke tungguan we kata dia gitu. Katanya tungguin aja nanti juga Peralta jadi. Nah, kata gua terus gua ganti lagi tuh ke channel yang lain tuh. Sama. Jawabannya kayaknya udah ya di atas 50% kayaknya Peralta bakalan join di Persib. Tinggal nunggu waktu lah Tinggal nunggu waktu nih. Ya kegilaannya gimana kalau Peralta masuk? Dia lebih cocok main sebagai winger kiri, posisi nomor 10, winger kanan atau false nine? Kalau lihat kemarin di Borneo ya sebenarnya Peralta bisa main di sayap kiri juga, bawa bolanya, dribbling bolanya bagus banget, tendangan bagus, shooting bagus. Editan gitu ya? Main editan, terus main di nomor 10 juga. Ya kalau emang yang pemain Liga Arab, pemain Paraguay tadi kemarin mah udah Peralta aja udah proven juga ya. Udah main di Liga Indonesia kan, udah proven juga ya. Dan ya kualitasnya nggak ngebohongin Bur. Kemarin dia udah ada di daftar top skor dan asisnya lah lebih banyak asisnya daripada lebih banyak asisnya daripada dia 20 gol 14 asis. Nah kan gokil tuh. Jadi ya ini pemainnya udah pasti udah keuji lah di Liga Indonesia dan tinggal kita uji aja nih di ACL besok nih. Iya. Dan itu mungkin yang nggak dimiliki Peralta ketimbang Oscar Rodriguez ya. Pengalaman main di Asia mungkin ya. Karena di Borneo juga belum ada kesempatan kan main di Asia kan. Ada kesempatan tahun ini cuman dia kan milih pindah cabut gitu. Gimana, Pak? Jadi kalau menurut gue ya kalau tadi kata lu bilang tanggal 10 ya, berarti mungkin tanggal 10 itu dia baru ketemuan lagi. Dia baru atur jadwal sama agennya tuh di tanggal 10. Makanya dia nggak berani ngomong kan. Yang penting udah dikasih tahu tanda itu tanggal 10 ya. Berarti ya udah bukan 50% lagi. Kalau udah bisa nyebut tanggal kayak gitu ya udah 70% mungkin kan. Berarti kan tinggal sign kontrak aja. Mungkin baru bisa ketemu itu di tanggal segitu gitu sih. Nah dengan kalau dia main ke Persib, ini Persib luar biasa banget sih. Berarti ini memang mewah banget ya skuadnya ya. Los Galacticos ya. Udah Los Galacticos ya. Mini timnas lagi kan. Jadi kalau dia main timnas semua datang itu ya benar Persib itu ya ambisinya luar biasa ya. Karena kan biasanya tim udah 3 kali juara itu kan susah ya buat menargetkan juara lagi ya. Udah kena takutnya kan turun kan antusiasme pemainnya kan. Makanya. Nah tapi ini dia datengin pemain lagi. Itulah buat jaga motivasinya untuk menjaga kelaparan di skuadnya kan. Benar. Dan dia juga emang benar-benar mau melangkah lebih jauh sih di ACL 2 sih dengan nama-nama yang dikaitkan ini bukan nama-nama yang pemain yang sembarangan ya. Betul. Pemain yang hebat semua lah. Dan kalau menurut gue ini menurut kesimpulan gue ya Buru, setelah gue baca artikel-artikelnya Persib Bandung, emang targetnya mereka sih juara Liga 1 lagi nih. Dan yang kedua tuh ya mereka bakalan coba berprestasi di ASEAN Championship kan? Dan yang ketiga ya mereka baru nih melangkah sejauh mungkin di ACL 2. Dan League Cup juga pasti mereka punya target yang bagus juga tuh. Nggak mungkin kan udah main di League Cup. Kalau nggak salah Persib tuh langsung lolos ke perempat final apa kalau nggak salah ya. Dengan langsung lolos ke perempat final kan otomatis ya nanggung sampai perempat final masih nggak juara gitu kan. Nah itu tadi pemain asing. Sekarang kita geser ke kiper nih. Kiper kita tahu kan Persib saat ini dikaitin sama kiper Persis Solo nih Muhammad Riyandi. Muhammad Riyandi di eranya Sintayong tuh di awal-awal tahun-tahun 2021-2022 kiper andalan lah.
Tapi saat ini kan udah nggak kepake. Tapi kemarin juga di FIFA Matchday Juni sempat masuk pemanggilan John Erdmann, tapi nggak masuk skuad akhir karena lawannya kita tahu kan ada Martin Pas, ada Emil, ada berat lah lawan. Adio, berat. Tapi kalau dibandingin kiper-kiper lokal lain sebenarnya dia kalau untuk main di Persib sih kalau menurut gua ya kiper bagus. Kalau di head to head sama Teja masih bisa ngelawan lah. Melihat situasi ini lu better ngelihat Persib datengin pemain asing baru di posisi outfield player, maksudnya di luar kiper, atau ya udah Persib datengin Muhammad Riyandi slot pemain asing biar dikasih ke posisi-posisi lain aja. Berat juga nih kalau begini. Tapi kan tergantung ini Bur, kan mereka si Igor Tolic kan udah kedatangan yang asisten pelatih baru itu kayaknya itu jadi pelatih kiper kan. Si Zlatko itu kan, dia kan. Enggak, si Zlatko Runje masuknya asisten pelatih walaupun dulunya dia mantan kiper ya. Dulu mantan kiper, pernah jadi pelatih kiper, tapi terakhir di klub terakhir itu dia asisten pelatih. Asisten pelatih kalau di asisten pelatih karena di Persib pelatih kiper ya? Bukan. Pelatih kiper Persib udah punya tuh. Gue lupa namanya siapa tuh. Orang asing juga. Ya kalau menurut gua dengan target Persib yang tadi gua bilang ya kalau emang Persib bisa datengin, kalau emang harus pemain asing tapi ya kualitasnya jangan yang kayak kemarin gitu ya. Cuman yang kualitas kiper kita sekarang juga yang lokal juga Teja dan yang tadi juga bagus juga Bur. Ya nggak apa-apa juga sih kalau emang harus didatengin. Nah, yang penting mah apa nih, jadi pemain asing lagi didatengin? Ya kalau emang pemain asing harus kualitasnya bagus, jangan yang kemarin tuh. Ya kalau emang pemain lokal harus didatengin ya nggak masalah juga karena itu sih Persib Bandung butuh skuad yang dalam karena mainnya banyak dan berpotensi panjang semua kan. Iya. Nggak jauh ya di setiap ketik. Jadi kalau misalnya benar kata Feby tadi ya, kalau mau datengin pemain asing kualitasnya harus setara dengan Teja Pakualam. Ya kalau enggak ya harus lebih lah, harus di atas. Kalau enggak ya harus di atas. Karena ya kalau misalnya kayak kemarin ya cuma jadi backup aja gitu kan. Dan ternyata memang Teja terus yang main kan. Sampai dia bisa 18 kali clean sheet gitu. Sebenarnya ini buat persaingan di penjaga gawang juga kurang kompetitif jadi kan. Karena kan memang terlalu ada jarak lah yang terlalu jauh. Kalau bisa dia datangin pemain asing ya lebih bagus syaratnya. Kalaupun ada pemain lokal yang datang ya jangan terlalu jauh dari Teja. Karena untuk menjaga iklim kompetitif di tubuh skuadnya Persib juga ya, karena kan kalau misalkan nanti Teja amit-amit cedera kan, kalau BKP jomplang itu justru bakal merugikan Persib sih. Betul banget. Seperti itu sih. Ini melihat daftar 6 pemain Persib Bandung kan tentu kita sebenarnya bisa dibilang cukup puas lah ya sama beberapa pemain yang udah didatangkan Persib Bandung kan, dengan CV mereka yang punya catatan bagus ya. Cindy Walsh kan pernah main di Belgia, terus juga di Jepang pernah, di Buriram juga treble lokal gitu kan. Ragnar juga pernah main di tim-tim Eredivisie kayak Fortuna Sittard. Tentunya punya yang bagus lah, punya track record bagus lah. Tapi juga Persib Bandung kan tentunya nggak mau sampai di sini aja, karena mereka juga punya target yang tinggi, yaitu selain juara Super League juga bersaing di Asia. Nggak cuma sekedar lolos 16 besar, pasti targetnya juga mungkin minimal perempat final ya. Karena musim lalu udah 16 besar, ya musim lebih baik musim baru lebih baik. Dan melihat komposisi skuad saat ini kayaknya Persib butuh tambahan pemain asing di posisi mana lagi? Kalau gue lihat sih yang kiri sih Bur, tapi bukan bek kiri ya. Di depannya Berginho lah, posisinya Berginho lah. Cuman Berginho kan kadang-kadang main di kanan juga. Kecuali Peralta masuk ya. Kalau Peralta masuk ya sebenarnya Igor Tolic juga sama Coach Bojan cari pemain yang emang fungsinya banyak kan, kadang bisa main di tengah, kadang bisa main di kiri, banyak posisi. Dan baru-baru sekarang nih si Igor Tolic lebih milih misalnya ya striker murni kayak Balsa tadi dan nyari gelandang murni itu yang lebih kreatif siapa, karena itu emang kalau ketemu tim yang agak bertahan emang agak buntu sih emang Persib Bandung. Kalau menurut gue sih harus nyari yang murni kaki kiri dan posisinya ada di kiri sih kalau menurut gua, biar nyisir lewat kirinya tuh lebih bagus aja Persib Bandung. Tapi lu lebih suka winger berarti yang kakinya sesuai sama posisinya gitu. Iya. Jadi lebih banyak crossing dong ketimbang nusuk gimana? Iya, kan tapi bisa juga nusuk juga lewat kiri juga. Kan saya lebih kecil, lebih jarang cut inside aja, lebih fokus ke crossing. Tapi gimana?
Kalau gue kiri, posisi kiri. Jadi model-model kayak nggak kayak Arjen Robben gitu kan maksud lu kan. Kalau di Robben kan sebaliknya ya. Atau Messi. Dari Ribery sama Robben kan tuh disilang tuh. Kalau Beckham Putra kan tuh pas tuh, maksudnya kaki kanan tuh main di kiri. Nah, lu lebih suka berarti kakinya sesuai sama posisinya. Iya. Berarti Peralta beda dong. Ya makanya ya kalau Peralta kan balik lagi yang gue bilang, Peralta fungsinya kan bisa banyak kan, bisa jadi gelandang, dia bisa main di banyak kiri. Posisi. Yang penting sih kuat pegang bola sih Bur. Ya itu Berginho juga lu lihat deh, kalau di kiri kuat juga kan pegang bolanya kan. Gak pernah kerebut dia bawa bola, Berginho megang bola bagus banget tuh. Nah kayak gitu maksud gue, yang pokoknya yang kaki kirinya kuat gitu selain Berginho. Betul. Jadi kalau menurut gue ya ini sebenarnya apa ya? Kita nggak tahu nih Matricardi sama Franz Buttros tuh diperpanjang nggak sih kontraknya? Kalau Matricardi tuh setahu gue masih punya kontrak sampai 2027. Nah, Franz Buttros nih yang sebenarnya kontraknya habis. Kalau di transfer market dia statusnya tanpa klub. Tapi sebenarnya Persib juga belum ngumumin itu dia karena belum ada pemain resmi kan. Tapi kayaknya sih diperpanjang kayaknya. Jadi kalau misalnya tergantung dari soalnya dua pemain kemarin itu ya. sampai main yang terakhir Piala Dunia masih Persib ada Persib Pak. Jadi Persib tergantung dua pemain itu sih. Kalau misalnya dua pemain itu emang benar-benar bertahan, mungkin tinggal kalau tadi kata Feby kaki kiri ya. Mungkin kok gue lebih memilih ke fullback kiri. Fullback kiri ya. Habis tuh fullback kiri ya. Karena kan Dewa enggak pergi. Tinggal siapa mungkin Eliano bisa di situ. Cuman kayak lu pengen kaki kiri murni juga kan berarti. Ya fullback kiri asli gitu ya. Iya, yang kaki kiri karena nanti dia bisa membuat crossing kan. Dan itu kan si Sekulik ini kan tinggi. Nah, ya. Bisa tuh makanannya tuh umpan-umpan crossing. Kayak Ramon Tanke tahun lalu diumpanin mulu kan sama Beckham umpan-umpan crossing kan. Iya. Kita tahu nih fullback kiri Persib hilang semua tuh. Kurzawa, Rezaldi kan. Rezaldi iya. Barba yang bisa main di kiri hilang 3 sekaligus. Barba juga yang biasa 4 malah. Semua kaki kiri nggak ada. Enggak Arema. Rezaldi Semen Padang, Barba belum punya klub sama siapa sih satu lagi? Sama empat orang iya Rezaldi ya, empat orang itu kan. Semuanya murid kaki kiri ya. Kaki kiri semua, abis nih tinggal Berginho nih kaki kiri. Ini tinggal Eliano berarti kan. Sebenarnya Eliano juga lebih ke versatile player kan, bukan posisi aslinya tuh bukan di bek kiri. Mungkin satu lagi lah di bek kiri menurut gue. Berarti bek kiri sama wing kiri nih udah. Yang kiri pokoknya nih butuh yang kiri. Kiri bang. Bener, kayak Putros juga sebenarnya bisa di kiri tapi posisi asli bukan di situ. Iya. Benar. Kayak Mutombo kan katanya juga bisa main di full bek kiri kan. Cuman kan posisi asli aja di kanan. Mungkin buat backup bisa lah, tapi untuk diandalkan terus-terusan di kiri kayak kurang jangan deh. Iya. Kalau bisa back tengah dia kayaknya. Ini Persib Bandung juga baru aja tergabung di grup A Piala Presiden nih. Kan grupnya juga sama Arema, sama klub Brunei tuh DPM FC dan juga Tampines Rovers nih, salah satu klub kuat Singapura kan. Itu di grup A. Sedangkan di grup B ada Persebaya, Persija, PSMS dan juga Port FC. Kita tahu musim lalu kan Persib di Piala Presiden kayak ogah-ogahan gitu kan. Males-malesan dan akhirnya mereka kalah di fase gugur. Dan kalau feeling gue sih memang Persib saat itu sengaja kalah cepat di Piala Presiden karena pengen buru-buru TC di Thailand tuh. Karena gak lama dari itu langsung TC ke Thailand kan, lawan Ratchaburi, lawan beberapa klub lagi, dan hasilnya mereka bisa juara Super League, terus juga di ACL 2 bisa ngalahin tim-tim Asia Tenggara tuh fase grup dan akhirnya jadi juara grup kan. Nah untuk musim ini gimana? Apakah Persib wajib juara karena hadiahnya juga naik nih? Kalau nggak salah hadiah Piala Presiden tuh untuk 2026 naik 1 miliar dari yang awalnya 5 jadi 6 miliar. Hadiah ini tuh lebih gede daripada hadiah juara Super League ya. Jadi kan lu main 1 tahun nih. Ini cuma main bentar. Lu cuma main 2 minggu lah ibaratnya, tapi hadiahnya sama kayak lu main 1 tahun. Iya. Berarti kan hadiahnya gede banget kan. Setelah musim lalu Port FC juara, kan Pak Ete juga bilang, nih dia bergantung nih sama klub-klub Indonesia kayak Persib, Persija, PSMS, Persebaya. Ya harus jaga gengsi nama Indonesia, jangan sampai klub asing lagi yang juara. Gimana melihatnya? Apakah Persib memang harus serius banget di Piala Presiden demi dapat duit yang nanti bisa aja dipakai buat kontrak Oscar Rodriguez kan? Atau gimana? Atau ya udah main seadanya aja, yang penting lu bisa bersiap lebih oke lagi lah dengan menjalani pramusim di luar negeri gitu. Kalau dari sisi pemain mah pasti kalau mau turnamen apa aja, apalagi hadiah gede, pasti pemain mah semangat dan pasti ngasih yang totalitas. Cuman baik lagi kan manajemen kan. Cuman kalau lihat manajemen dengan persiapan materi pemain yang sekarang yang didatengin, materi pemain yang sebelumnya masih ada yang masih dipertahanin, pasti nih skuad Persib mah udah bagus banget. Tinggal ya kalau lihat grup
gue mah yakin Persib Bandung bisa sampai final sih, dan gue berharap malah ketemu Persija atau sama Port FC. Seru ya final ya. Persija atau Port FC di final pasti kan gila banget tuh kan. Iya, dan apa ya, gue yakin pasti ada target di Piala Presiden, nggak cuman kayak sebelumnya yang karena sebelumnya kan ya emang pemain juga datangnya kayak sebelumnya agak-agak telat dah. Kalau ini ya pemain-pemain yang udah sekarang udah datang di awal, udah persiapan, dan Persib juga persiapannya bisa di sini juga nih di Piala Presiden, bisa jadi ajang Persib Bandung buat persiapan tim juga, buat ngelihat pemain-pemain yang didatengin kan kayak gimana kan. Apalagi seminggu setelah final Piala Presiden main di playoff ACL 2 kan. Nah, itu kan lebih penting lagi kan. Penting lagi. Amit-amit kalau kalah kan. Nah, aduh, jadi nggak main banget. di Iya, jadi mundur jadi mundur. Iya, makanya. Iya. Gimana? Jadi kalau menurut gue ya, kalau ditanya kans juara ya terbuka lebar. Cuman baik lagi, ini kan turnamen pramusim ya. Turnamen yang dimanfaatkan oleh pelatih untuk mencoba skema, mencoba pemain-pemain baru ya kan. Kalau misalkan ternyata dia keluar jadi juara, yaitu ya semacam ya hadiah lah. Jadi ya ini menjadi kesempatan bagi Tolik yang sebagai pelatih baru untuk mencoba skema pemain-pemain barunya seperti itu sih. Karena dari pramusim ini kan nanti kelihatan nih, lawannya kan bukan lawan yang sembarang juga ya, ada klub-klub juga ya. Jadi bisa ngetes nih sejauh mana permainan Persib. Nanti bisa dicari nih apa yang kurang. Nah itu yang bisa dimanfaatkan oleh dia untuk yang ditambal sama dia gitu sih. Jadi ya kayaknya buat ngincer juara sih ya bukan itu sih target utama sih, tapi bagaimana dia membentuk tim ini karena nanti buat ACL 2, buat Super League sih, gitu sih. Jadi ya target utamanya bukan di Piala Presiden, target utamanya di kompetisi resmi ya. Dan yang gue bilang, kalau dari si pemain pasti target pemain pasti juga bakal yang terbaik kan, karena kan kalau dia bisa main baik di sini, otomatis bisa dapat musim peluang baru untuk lebih besar. jadi pemain inti gitu. Walaupun ada banyak juga pemain yang main bagus di pramusim tapi di kompetisi itu resmi ada juga yang kayak gitu. Memble kan salah satu William Marsilio itu. Di pramusim kan di Piala Presiden bagus kan. Terus juga golin ke gawang Australia tapi di turnamen resminya kurang bagus ya. Oke deh, kita nggak berasa nih udah ngobrol lebih dari setengah jam soal Persib Bandung. Paling nanti kita kalau ada isu-isu lain kita bahas lagi di next episode ya. Oke, makasih banyak nih Bang Feby, Bang Era. Oke, Zoners, terima kasih banyak udah nemenin kita di podcast Kickoff hari ini. Sampai jumpa di podcast Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.